Video kali ini akan bercerita tentang sejarah singkat berdirinya sekolah sihir Hogwarts, termasuk cerita singkat tentang 4 pendirinya. Sekolah sihir Hogwarts merupakan satu dari total 11 sekolah sihir yang ada di universe Harry Potter, berlokasi di sekitar dataran tinggi Skotlandia. Hogwarts dibentuk sekitar tahun 990 setelah Masehi atau pada abad ke-10. Pada masa itu, penyihir-penyihir kerap diburu kerajaan atau oleh kaum religius non-penyihir karena keanehan sihir mereka. Ini menyebabkan para penyihir menyembunyikan keberadaan mereka dari dunia Muggle atau dunia orang non-penyihir, dan mendirikan sekolah sihir sebagai sanctuary atau tempat aman bagi penyihir muda untuk belajar dan hidup. Demi menjaga keamanan dan kerahasiaan ini, lokasi detail dari Hogwarts tidak pernah dikemukakan secara detail, dan dalam pandangan Muggles atau orang biasa yang tidak mengenal sihir, Hogwarts terlihat seperti reruntuhan kastil tua dan banyak tanda bertuliskan area berbahaya, jangan masuk, tersebar di sekitarnya, berkat sihir kamuflase yang sangat kompleks. Hogwarts didirikan oleh 4 penyihir terkenal dan terkuat di Eropa pada masa itu, yaitu Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka merupakan teman akrab yang memiliki misi yang sama, yaitu mendirikan sekolah sihir terbaik di dunia dan memberikan tempat aman untuk para penyihir muda belajar, menurut si Sorting Hat atau topi seleksi. Nama Hogwarts diusulkan oleh Rowena Ravenclaw yang bermimpi bahwa ia dituntun oleh seekor babi atau hawk ke tepi tebing di dekat danau. Banyak yang percaya juga bahwa inilah alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi Hogwarts. Masing-masing dari pendiri ini merupakan penyihir dengan kapabilitas tinggi pada masa itu. 4 pendiri ini, meski berteman baik, memiliki visi yang berbeda terhadap murid-murid dan pengajaran mereka. Oleh karena itu, mereka membuat masing-masing house atau asrama yang melambangkan kepribadian mereka. Murid-murid yang datang ke Hogwarts untuk pertama kali akan diseleksi dan ditempatkan ke dalam asrama yang sesuai atau mendekati dengan kepribadian mereka. Maka terbentuklah asrama Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Secara singkat, nilai-nilai yang dijunjung masing-masing asrama adalah asrama Gryffindor menjunjung tinggi nilai keberanian dan kepahlawanan. Asrama Hufflepuff menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetiaan. Asrama Ravenclaw menjunjung tinggi nilai kecerdasan dan kepintaran, dan asrama Slytherin menjunjung tinggi nilai idealis, licik, dan darah murni. Karakteristik dari 4 pendiri ini akan terus diturunkan melalui topi seleksi kepada murid-murid yang menjunjung nilai yang sama dengan salah satu dari 4 pendiri. Dikatakan oleh topi seleksi sendiri, kepada Gryffindor di mana yang paling berani jauh lebih terhormat dibanding yang lain. Untuk Ravenclaw di mana yang terpintar akan selalu menjadi yang terbaik. Untuk Hufflepuff di mana sang pekerja keras akan menjadi yang paling pantas. Dan yang selalu haus akan kekuatan, Slytherin, yang sangat mementingkan ambisi hebat. Godric Gryffindor dilahirkan di sebuah desa kecil di Inggris yang kemudian diberi nama Godric's Hollow. Desa ini adalah tempat di mana keluarga Dumbledore tinggal, dan juga menjadi tempat Lord Voldemort menyerang keluarga Potter. Gryffindor terkenal sebagai duelis sihir terhebat pada masanya, menggunakan tongkat sihir dan sebilah pedang, yang bisa dikatakan aneh untuk seorang penyihir. Dikatakan juga bahwa Gryffindor tak akan kalah menghadapi lawan seperti apapun dalam duel sihir. Salazar Slytherin merupakan seorang penyihir brilian dan adalah seorang Parselmouth atau memiliki kemampuan dapat berbicara dengan ular. Kemampuan Parselmouth ini diturunkan kepada keturunan langsungnya seperti Tom Riddle atau Lord Voldemort itu sendiri. Slytherin sangat mendambakan darah murni. Darah murni di sini berarti seorang penyihir yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki riwayat campuran dari Muggles atau bahkan setengah Muggle. Akibatnya, Slytherin cenderung sangat bias dan percaya bahwa penyihir darah murni atau pure blood memiliki tempat yang lebih tinggi dibanding penyihir darah campuran. Ia juga percaya bahwa darah campuran tidak berhak menjadi penyihir. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan 4 pendiri Hogwarts, yang akhirnya Slytherin kemudian memutuskan untuk meninggalkan Hogwarts. Slytherin menciptakan tongkat sihirnya sendiri yang diturunkan hingga 1000 tahun mendatang pada keturunannya. Menciptakan ular Basilisk yang meneror siswa Hogwarts berdarah campuran pada buku kedua serial Harry Potter,
dan juga menciptakan Chamber of Secrets atau kamar rahasia tempat Basilisk bersemayam. Rowena Ravenclaw tak tertarik dengan darah murni atau keberanian atau semacamnya. Namun ia memilih murid-muridnya berdasarkan kepintaran dan kecerdasan mereka. Sebagai contoh, Garrick Ollivander yang bertanggung jawab membuat tongkat sihir untuk Lord Voldemort dan Harry Potter adalah lulusan Hogwarts yang berasal dari asrama Ravenclaw. Helga Hufflepuff mungkin bisa dibilang tidak terlalu terkenal seperti 3 founders yang lain. Namun menurut saya pribadi, Helga Hufflepuff adalah orang yang paling hebat di antara mereka. Hufflepuff sangat berbakat dalam food charm, atau sihir untuk mempersiapkan makanan. Hufflepuff mampu menyiapkan makanan dalam jumlah besar sekaligus dan resep-resep dari Hufflepuff masih digunakan oleh Hogwarts hingga zaman modern. Yang paling berkesan, Hufflepuff tidak membatasi karakter siswa yang bisa bergabung ke dalam asramanya. Ia tidak melihat keberanian, darah murni, ataupun kepintaran. Ia hanya mewajibkan kejujuran, kebaikan, dan loyalitas kepada teman untuk siswa-siswa yang bergabung ke Hufflepuff. Kalau bukan karena Hufflepuff, mungkin akan ada banyak sekali siswa yang ditolak setiap tahunnya oleh asrama-asrama lain dan tidak bisa belajar sihir. Pada awalnya, keempat pendiri ini menyeleksi sendiri para murid baru. Ketika menyadari bahwa mereka tidak mungkin hidup selamanya, Godric Gryffindor melepaskan topinya dan keempat pendiri kemudian memantrai topi ini, yang kemudian menjadi sorting hat atau topi seleksi. Dengan begini, keempat pendiri menjadi lega karena keyakinan mereka akan terus hidup di dalam diri murid-murid yang diseleksi di masa depan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir, like jika kalian suka dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Semoga kalian tidur nyenyak.